Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk olah data dasar pada penelitian atau pada olah data yang lain lah. Intinya pada olah data nilai siswa. Di sini saya contohkan pada olah data pada penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang jelas di sini ada nomor dan responden atau siswa dan nilainya. Nah, biasanya kalau PTK itu kan menggunakan bentuk siklus ya, atau dengan model-model siklus itu ya. Ya, di sini ada 3 siklus, yaitu prasiklus, siklus 1, dan siklus 2. Sebenarnya pada PTK tidak harus pada siklus 2 apabila siklus 1 sudah terpenuhi. Maksudnya terpenuhi itu persentase tingkat ketuntasan siswa itu terpenuhi. Misalnya di suatu sekolah tingkat persentase ketuntasan itu harus di atas 75%. Nah, misalkan dari siklus ke siklus 1 ini seluruh siswa atau dari misalnya ini 10 siswa ini ada 8 siswa yang tuntas atau di atas KKM yaitu 75 atau berapa yang sudah disepakati, boleh berhenti di siklus 1. Tandanya PTK tersebut sudah terpenuhi atau sudah nilai yang diharapkan sudah terpenuhi, seperti itu. Namun kalau apabila persentasenya di bawah 75, ini misal ya 75 itu hanya hal yang disepakati. Nah, di sini saya ambil contoh 75% saja. Misalnya pada siklus 1 ini yang di atas KKM tidak sampai 75% dari seluruh siswa, misalnya hanya 50 atau 60 atau 74%. Nah, itu bisa lanjut ke siklus 2. Seperti itu. Baik, langsung saja kita coba memasukkan rumus-rumus dasar untuk menentukan nilai-nilai yang ingin Bapak Ibu cari atau mungkin nilai-nilai dasar pada olah data ini. Yang jelas, yang namanya dasar itu ya yang mudah lah, katakanlah seperti yang umumnya Bapak Ibu perlukan. Di sini ada jumlah, maksudnya jumlah itu ada jumlah nilai keseluruhan siswa. Nah, di sini kan ada 10 siswa. Nah, jumlahnya itu maksudnya ini dijumlahkan semua. Nanti didapat nilai berapa. Nah, kemudian di kolom sebelahnya itu ada lagi siklus 1. Ini jumlahnya berapa, siklus 2 jumlahnya berapa. Kemudian ada nilai terendah. Nah, biasanya ya ini kan hanya 10. Jadi untuk menentukan nilai terendah itu mudah, tinggal lihat saja. Namun kalau siswa Bapak Ibu ada 30 atau lebih atau ya katakanlah banyak seperti itu, akan menentukan nilai terendah itu jelimet atau rumit untuk dilihat satu persatu. Jadi nanti ada rumusnya untuk menentukan nilai terendah. Kemudian dan nilai tertinggi ya sama ya dengan nilai terendah. Hanya saja ini menggunakan rumus yang berbeda atau menggunakan nilai yang tertinggi dalam setiap siklusnya ini. Kemudian setelah itu, nah ini nilai rata-rata. Ini yang biasanya menjadi patokan apakah pada setiap siklusnya itu meningkat atau tidak, itu biasanya dilihat dari rata-ratanya. Baik, kita mulai untuk jumlah. Jumlah itu rumusnya adalah sum atau dari kata sumatif. Nah, setelah ditulis seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik pada kolomnya, kemudian ditarik seperti ini. Nah, ini untuk menentukan jumlah keseluruhan dari nilai pada prasiklus. Nah, bisa dicontoh seperti ini ya. C3 sampai C12, tinggal ketik enter. Nah, di sini didapat keseluruhan nilai sebesar 545 atau 545. Kemudian untuk menentukan nilai terendah kita gunakan rumus sama dengan min. Maksudnya adalah minimal ya. Kemudian kita klik seperti tadi, tarik ke bawah dan kurung tutup, enter. Nah, di sini adalah nilai terendahnya 40. Benarkah 40? Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ya betul, di sini ada 40 adalah sebagai nilai terendah. Jadi kalau misalnya siswanya banyak atau mungkin sampai 50-an,
pasti akan jelimet kalau untuk dilihat satu persatu. Jadi silakan gunakan rumus saja. Nah, untuk nilai tertinggi kita gunakan rumus max atau maksimal. Nah, seperti tadi kita geser ke bawah, kurung tutup, enter. Nah, 90. Betulkah 90? Nah, betul di sini ada 90. Nah, untuk rata-rata ini ya. Rata-rata menggunakan sama dengan average. Nah, ini average. Kemudian sama seperti tadi, geser ke bawah, kurung tutup, enter. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk menentukan rata-rata, yaitu jumlah nilai keseluruhan dibagi jumlah siswa. Misalnya seperti ini. Kalau ini beda, tidak pakai kata ya. Atau mungkin bisa menggunakan rumus ini. Nah, diklik saja, kemudian garis miring total siswanya. Kalau di sini saya 10 ya berarti C13 karena letaknya kolomnya di C13 per 10 kita enter. Nah, sama ya 54,5. Ada lagi seperti ini. Kalau mau benar-benar manual, misalnya kita ketik 54,5 lagi kemudian dibagi 10. Nah, sama. Namun di sini saya lebih sering menggunakan atau lebih enak itu menggunakan yang average ini. Baik, yang ini kita hapus saja. Nah, untuk menentukan yang lain kita tidak perlu menuliskan rumus lagi. Kita hanya tinggal menggeser. Nah, seperti ini. Misalnya kita klik ini. Nah, ini kan ada yang warna hijau ini ya. Kemudian ada kotak kecil di sini. Nah, geser ke kotak kecil ini, kemudian sampai logonya atau kursornya berubah menjadi plus ini. Dan kita tinggal tarik seperti ini. Nah, oke. Nah, seperti itu tinggal tarik saja, kemudian hasilnya muncul. Sama seperti ini. Tinggal tarik saja, muncul. Oke, tarik saja, muncul. Ini muncul. Oke, nah seperti itu. Simple ya. Nah, kalau di sini di siklus 1 nilai terendahnya 50. Oke, betul. Nilai tertinggi 100. Oh, sudah ada yang dapat 100. Dan rata-rata 73. Nah, untuk nilai terendahnya pada siklus 2 itu 80. Nah, di sini ya 80 ada berapa ini? Ada 4 orang. Nilai tertinggi 100. Nah, rata-ratanya 91. Nah, ini adalah rumus dasar dalam Bapak Ibu mengolah data nilai siswa atau pada penelitian Bapak Ibu yang simple atau yang dalam bentuk PTK atau mungkin penelitian kuantitatif juga bisa. Ini salah satunya yang bisa digunakan sebagai dasar Bapak Ibu untuk mengolah data atau olah nilai tersebut. Nah, baik, saya jelaskan lagi ya untuk rumusnya. Kalau jumlah itu sama dengan sum. Sama dengan sum, artinya sum adalah sumatif atau keseluruhan nilai. Kemudian nilai terendah yaitu minimal. Kemudian nilai tertinggi adalah maksimal. Dan rata-rata ada average, yaitu bahasa Inggris dari rata-rata. Seperti itu, simple ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.